Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan dari Prodi Sastra Indonesia Angkatan 22. Dan ini, Saya Jafar Syabana dari Prodi Sastra Indonesia Angkatan 2022 juga. jadi kami di sini dalam rangka memenuhi tugas dasar-dasar filsafat akan menjelaskan sesuatu gitu, yaitu tentang apa, Jafar? Oh, tentang pengaruh kemiskinan terhadap kriminalitas. Nah, itu yang akan dijelaskan oleh kami di sini. Dicariin dari tadi. Jangan aja di sini. Jafar, gimana, Far? Selalu Apa sehat. kabar? Alhamdulillah. Sehat juga sih aku, Far. Baca buku sendiri galau ya? Galau banget sih aku, Far. Kemarin soalnya habis diputusin sama pacar aku. Baru banget kemarin. Galau mulu Sumpah. nih ya, Tahu aku- kan yang pacar aku yang itu kan? Iya, pacar kamu ada 10. Satu doang. Aku mau aja. nanya serius nih. Nanya apa tuh? Ini masalah serius. Apa? Sebenarnya menurut kamu penyebab kemiskinan di Indonesia tertinggi? Penyebab? Serius nanya itu? Iyalah. Ya, Serius? boleh deh aku jawab pertanyaannya ya. Walaupun emang nggak tepat momennya ya. Tapi aku tetap jawab nih. Apa tadi penyebab ya? Ya, Nah, penyebab daripada kemiskinan terutama di Indonesia ya, itu sebenarnya kalau dilihat dari penyebabnya ada berbagai faktor gitu yang menyebabkan kenapa orang-orang di Indonesia pada miskin-miskin itu kebanyakan ya mayoritas. Nah, itu salah satunya adalah karena lapangan kerja yang kurang gitu kan, sehingga kebanyakan orang-orang di Indonesia itu tidak mempunyai pekerjaan. Iya sih. Ada jutaan gitu pengangguran di Indonesia gitu kan, yang tidak mempunyai pekerjaan tentunya gitu. Dan karena mereka tidak mempunyai pekerjaan, mereka pengangguran, mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonominya gitu, karena mereka tidak punya pendapatan gitu, sehingga mereka hidup di garis kemiskinan. Itu sih kalau dari aku pribadi ya, terkait dengan karena lapangan kerja yang kurang gitu. Ya, itu sih kalau dari mana gimana? Ya, sebenarnya orang nanya karena nggak tahu tapi baru kepikiran sih. Apa tuh kira-kira? Kayaknya karena pendidikan di Indonesia juga yang kurang ya, nggak sesuai. Karena Make sense. pendidikan di Indonesia belum bisa menciptakan pekerja-pekerja yang kompeten tadi, kayak tadi. Iya, Jadi betul. masih kurang lah. Karena terlalu terpaku juga sama pekerjaan, akhirnya malah nggak sesuai. Oh iya betul. Ya sih, tapi itu make sense sih, karena memang pendidikan ini di Indonesia terutama orientasi ke pekerjaan ya, sehingga mereka pada dia ya cuma dijadikan pekerja kasar ya. Pun kalau misalnya kita ngeliat kasusnya, banyak orang di Indonesia itu ketika kerja nggak bisa sama jurusannya gitu. Jadi buat apa kuliah? Coba kalau misalnya tidak sesuai dengan jurusannya kan, ketika kerja tidak mendapatkan upah yang layak gitu kan, segala macam. Nah, orang-orang yang kuliah aja tidak punya standar gitu untuk pekerjaannya seperti apa gitu. Apalagi orang-orang yang nggak kuliah gitu kan, makin buruk lagi gitu. Nah, makanya sistem pendidikan di Indonesia ini memang betul sih kata kamu, emang perlu dibenahi gitu. Emang ada kesalahan di sistem pendidikan di Indonesianya sih. Itu sih benar. Make sense juga. Kalau misalnya dihubungin sama tingkat kriminalitas, ada nggak sih hubungan? Ya, tentu saja ada hubungannya ya. Kan ini kan keduanya saling terkait satu sama lain ya, antara kemiskinan dengan kriminalitas gitu. Ketika orang-orang ini tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, otomatis dia akan cari alternatif yang lain dong. Yang paling mudah itu apa gitu. Maksudnya ini tuh kayak pilihan terakhir mereka gitu. Kayak misalnya mereka ngerampok karena pengen bisa mencukupi kebutuhan hidupnya gitu. Dia punya istri untuk bisa dinafkahi, punya anak untuk bisa disekolahkan segala macam gitu kan. Jadi mau nggak mau dia harus kayak, karena udah ngelamar kemana-mana nggak diterima, pun ketika kerja dia hanya jadi pekerja kasar yang sehari cuma berapa sih, nggak mencukupi kebutuhan hidupnya gitu kan, sementara kebutuhannya itu banyak banget gitu kan, sehingga ya mau nggak mau dia melakukan tindakan kriminalitas gitu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kebanyakan sih seperti itu yang terjadi di lapangannya ya. Miris juga ya sebenarnya. Tapi menurut kamu dampaknya apa sih dari hal itu? Dampak ke masyarakatnya ya. Kalau masalah dampak ya tentu salah satunya ini terkait dengan, karena ngebahasnya tentang kemiskinan ya, terhadap ekonomi dulu nih. Ya tentu terhadap ekonomi ya akan memperburuk kondisi ekonomi di wilayah tersebut yang bersangkutan gitu. Kayak misalnya karena ketidakamanan, karena tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh orang-orangnya, sehingga banyak sekali investor misalnya karena tidak aman tersebut jadi enggan gitu untuk invest di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah tersebut gitu, sehingga ya pada akhirnya perusahaan-perusahaannya kan tidak berkembang, pendapatan di wilayah tersebut jadi berkurang segala macam. Nah, iya, terkait dengan hal tersebut memang berkaitan erat dengan kondisi ekonomi di wilayah tersebut gitu. Ada sih kaitannya. Kalau menurut mana apa dampak yang diakibatkan daripada kemiskinan ini gitu? Kalau misalnya orang lihat sendiri ya mungkin di lingkungan yang terdampak bakal ngerasa nggak aman sih.
nggak aman, iya, betul. nggak nyaman juga, terus mungkin bakal terjadi diskriminasi. Betul, diskriminasi, betul. Tapi Mas Bro, aku mau nanya lagi satu nih. Sebenarnya kalau misalnya dari yang terjadi tingkat kemiskinan yang tinggi menyebabkan tingkat kriminalitasnya yang tinggi itu wajar nggak sih kalau misalnya hal itu terjadi? Bentar, sebelum ke situ aku mau ini ya. Coba kamu cari di Google nanti ya setelah ini ya, cari di Google data-data terkait dengan provinsi termiskin di Indonesia. Terus dikaitin sama provinsi dengan tingkat kriminalitas yang tinggi gitu. Pasti salah satu atau beberapa provinsi tersebut itu ada di situ gitu. Karena yang berkaitan erat gitu kan. Nah, itu sih nanti cari dulu ya terkait datanya ini. Karena emang penting ya sebelum ke pertanyaan tadi pertanyaan apa? Wajar nggak sih? Oh, wajar nggak ya? Iya. Kalau masalah wajar atau enggak, sebenarnya ini hal yang tetap nggak wajar gitu. Ada filsafat moral gitu kan dari kalau nggak salah sih Immanuel Kant gitu, ada deontologis gitu. Bahwasanya tindakan ini tuh dilihat daripada bentuk baik buruknya tindakan tersebut gitu. Sehingga benar buruk itu absolut gitu. Sehingga ketika kamu mencuri ya dianggap salah. Kalau ketika kamu beramal kayak misalnya sedekah itu dianggap baik gitu. Tanpa tahu penyebab daripada dia melakukan amal tersebut, tanpa tahu dia penyebabnya melakukan tindakan kriminalitas tersebut gitu. Padahal kan motifnya harusnya banyak kan, tetapi dalam filsafat moral ini deontologis kalau nggak salah ya, itu melihat daripada bahwasanya tindakan-tindakan itu tuh salah secara moral gitu. Nah, yang harus dilihat di sini itu adalah bagaimana solusinya, gitu. Solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini dulu ya, untuk menanggulangi kriminalitas gitu. Make sense nggak? Nah, gimana caranya pemerintah untuk bisa menanggulangi kemiskinan di Indonesia, terutama karena kita ngebahas Indonesia ya. Nah, aku tanya dulu deh, kira-kira solusinya gimana? Untuk supaya kemiskinan di Indonesia ini dari pemerintah ya, kemiskinan di Indonesia ini bisa berkurang gitu setidaknya. Ya, menurut aku sih setidaknya perbaiki pendidikan mungkin ya kalau dari aku. Iya. Betul. Pendidikan yang diperbaiki kan bisa menciptakan tadi pekerja yang kompeten ya, betul. Dari aku mungkin itu aja. Itu aja ya. Sehingga ketika pekerja-pekerja yang kompeten ini bisa bekerja di lapangan kerja yang layak, dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya gitu ya, karena gajinya tinggi gitu kan. Benar, jadi tercukupnya aja gitu. Nah, betul. Karena kamu tadi menyangkut pautkan tentang pendidikan, aku juga sangkut pautin sama yang lapangan kerja tadi gitu. Pemerintah juga harus hadir untuk memberikan lapangan kerja yang luas kepada masyarakat gitu. Ditambah pelatihannya segala macam untuk menciptakan kompetensi juga kan. Nah, banyak sekali hal yang dilakukan pemerintah untuk bisa menanggulangi kemiskinan sebenarnya. Salah satunya pendidikan, terus aku tadi terkait dengan lapangan pekerjaan yang luas juga. Dan juga karena harusnya memberdayakan pekerja-pekerja lokal ya. Biasanya kan di Indonesia kan karena atas dasar kompetensi dia pakai pekerja asing gitu. Yang mana lebih mahal pun ya tidak ada keuntungannya terhadap warga sendiri gitu kan. Itu sih buruknya emang di Indonesia. Padahal kompetensi juga nggak terlalu beda jauh ya sebenarnya. Iya betul, padahal lokal. Padahal kenapa padahal bisa juga nih pemerintah itu memberikan pelatihan yang intensif gitu kepada pekerja lokal di Indonesia, yang mana itu akan merujuk pada kesejahteraan di warga Indonesia juga gitu. Itu sih kalau dari aku sih. Sebenarnya udah nggak ada pertanyaan lagi. Udah nggak ada lagi ya. Tapi BTW ini buat tugas apa sih? Kok tanya-tanya kayak gini? Dasar-dasar filsafat. Oh, iya aku juga lupa. Ya udah. Iya bener dasar filsafat ya. Makasih ya. Lanjut aja galaunya. Oke. Hati-hati, Par.